Oke, sebelum kita memulai diskusi kita, alangkah lebih baiknya kita buka terlebih dahulu ya. Oke, mari kita buka diskusi kali ini dengan membaca doa. Oke, bisa menurut pertanyaan masing-masing ya. Pembacaan doa dimulai. Selesai. Oke, nah, biar lebih enak lagi, sebelum kita memulai untuk ke bagian diskusinya, mari kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Amar Rasyad. Oke, mungkin nih teman-teman yang lain nih boleh kenalan nih. Coba dulu, Wulan dulu, coba Wulan. Nama saya Wulan Aktila dengan NIM 1707619033. Oke, nama saya Septi Kurnia dengan NIM 1707619003. Ini ya tadi saya lupa menyebutkan NIM ya, NIM saya 110619019. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan nih terkait ringkasan atau resume chapter 2 ya, chapter 2 dari buku Pengantar Manajemen Inovasi atau buku Innovation and Theory. Oke, jadi di sini ada beberapa subbab ya, subbab yang bakal nanti kita ringkas gitu, karena kan ini kan cukup banyak. Nah, nanti kita ringkas biar semakin mudah untuk dipahami gitu ya. Nah, oke, pertama mungkin izinkan saya ya untuk menyampaikan resume untuk subbab yang bagian pertama gitu, atau manajemen inovasi melalui manajemen pengetahuan dan pendidikan gitu. Nah, jadi di sini itu disebutkan bahwa si penulis ini telah memikirkan gagasan bahwa inovasi ini bisa menjadi objek manajemen gitu. Nah, ini berbeda dengan masa lalu ketika inovasi dalam perusahaan muncul secara acak dan tidak terorganisir. Nah, pada periode baru-baru ini atau pasca perang, penekanan ditempatkan pada gagasan bahwa inovasi dapat disistemasikan bahkan direncanakan gitu. Jadi kalau dulu sebelum masa perang itu, atau ketika masa perang itu, inovasi ini masih tidak terorganisir gitu, atau mungkin ya masih belum well organized itulah. Nah, untuk yang sekarang ini udah well organized dan udah tersistemasikan gitu. Bahkan sekarang udah bisa menggunakan teknologi-teknologi yang lebih mutakhir gitu, menggunakan teknologi digital misalnya seperti big data gitu ya. Nah, terus di sini juga diterangkan bahwa sebuah dasar diciptakan untuk sektor baru, untuk spesialisasi itu dan pengetahuan dalam teknologi dan organisasi. Nah, maksudnya di sini seiring dengan berkembangnya zaman ini tadi kan udah terstruktur gitu ya. Jadi di sini kalau dulu itu masih belum terorganisir, sekarang ini udah kayak ada spesialisasinya gitu. Jadi satu teknologi atau satu bagian dipegang oleh orang tertentu gitu. Misalkan quality control, berarti ya orang yang khusus di bidang quality control kayak gitu. Mungkin maksudnya kayak gitu. Nah, jadi di situ bisa memaksimalkan ya posisinya lah gitu. Terus ini juga manajer ini nggak sepenuhnya atau sepatutnya memahami manajemen pengetahuan dan dalam banyak kasus gitu. Nah, karena ya manajer itu lebih ke mengatur seperti ya memplanning, terus mengorganisir, terus juga mengawasi gitu ya, melakukan kontrol gitu. Nah, di sini yang lebih menjadi aktualisasi itu ya tadi ya, yang karyawan di spesialisasinya masing-masing gitu. Nah, di sini juga manajemen juga harus berbuat lebih banyak dengan seni memahami secara menyeluruh potensi konteks organisasi dan dengan evaluasi. Jadi di sini tadi ya, jadi kalau manajer ini lebih ke bagian konteks atau mungkin konsepnya gitu. Di sini juga
yang lebih memahami secara garis besarnya itu. Juga untuk bagian evaluasi gitu, Pak. Kalau misalkan terjadi sesuatu yang perlu diperbaiki gitu, dari kegiatan perusahaan. Nah, terus di sini juga disebutkan nih bahwa di sini pernah ada penelitian di McKinsey di 40 perusahaan di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa banyak eksekutif percaya bahwa manajemen pengetahuan dimulai dan diakhiri dengan penciptaan sistem informasi teknis khusus. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa semakin ke sini itu udah semakin terspesialisasi gitu, semakin terstruktur dengan tadi adanya spesialisasi, terus semakin adanya informasi teknis khusus. Misalkan tadi ya bagian quality control ya, nanti ada informasi teknis terkait quality control, bagian operator yang nanti terkait informasi teknis yang bagian operator dan sebagainya gitu ya. Nah, ini beberapa perusahaan bahkan mengambil langkah lebih jauh untuk menghubungkan semua informasi yang tersedia dan membangun model yang akan meningkatkan kinerja berkat peningkatan proses, produk, dan hubungan mereka dengan konsumen gitu. Nah, jadi dengan di sistemasi seperti tadi ya, yang udah kayak berfokus ke bagian spesialisasinya masing-masing, itu harapannya kinerjanya bisa lebih maksimal gitu, dan sehingga bisa menciptakan kepuasan konsumen terhadap kinerja dan produk perusahaan tersebut seperti itu. Nah, lalu perusahaan-perusahaan tadi ya itu menyadari bahwa pengetahuan yang sebenarnya itu mengharuskan perusahaan itu sendiri itu untuk mengembangkan cara-cara di mana karyawan mereka itu bisa memahami koneksi sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya ini terkait peran pengetahuan dalam inovasi. Nah, di sini diterangkan ya bahwa pengetahuan yang diperlukan untuk manajemen yang sukses itu tidak dapat semata-mata dicakup oleh sains dan teknik. Di sini maksudnya inovasi ini dapat dibagi menjadi dua sektor gitu. Apa aja sih? Nah, ini yang pertama ini dalam pengetahuan teknis dan transfer pengetahuan. Nah, ini menurut Bond gitu. Menurut Bond tahun 1994. Nah, kemudian yang kedua, dalam pembelajaran tentang metode administrasi yang ditawarkan untuk manajemen teknologi. Ini menurut Jelinek 1979. Di sini diterangkan juga sebuah organisasi ini membutuhkan akses ke dua pengetahuan, yaitu teknis dan administratif, karena sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu tidak bakal terlepas dari dua jenis pengetahuan ini. Yang pertama pengetahuan teknis, yang kedua pengetahuan administratif. Nah, biasanya yang pengetahuan administratif ini yang bagian atas gitu ya, bagian atas seperti manajer, lalu untuk bagian mid atau pertengahan gitu. Nah, kemudian yang untuk teknis biasanya bagian ke bawah gitu seperti mekanik, operator seperti itu ya. Nah, ini untuk meningkatkan pengembangan inovasi yang sistematis. Sekali lagi sistematis ya. Nah, ini untuk kepentingan seluruh organisasi dan tidak hanya individu yang terisolasi. Lalu pembelajaran dan pengetahuan harus dapat diakses tidak hanya oleh orang yang bersangkutan gitu, tapi oleh semua pihak yang terlibat, gitu. Semua bisa dibilang semua stakeholder gitu harus bisa mengakses informasi perusahaan atau mungkin pengetahuan yang terkait dengan organisasi atau perusahaan tersebut gitu. Nah, lalu pembelajaran perlu digeneralisasikan dalam suatu organisasi gitu. Sebenarnya semua pihak itu bisa mengetahui pengetahuan dalam organisasi itu, atau bisa dibilang lebih transparan lah gitu. Nah, lalu selanjutnya ini akhirnya ya, jika pembelajaran ini mencakup inovasi itu juga harus mencakup sistem administrasi untuk masa sekarang dan masa mendatang seperti itu. Ini menurut Jelinek 1979 ya. Dan lalu selanjutnya hal yang paling menuntut dalam penelitian mengenai penerapan pengetahuan dalam inovasi ini memilah informasi yang penting dan informasi yang kurang penting gitu. Jadi informasi yang penting ini lebih ditekankan dan terus dilakukan evaluasi lah yang masih kurang-kurang seperti itu. Nah, lalu ini sebagian dari pengetahuan ini itu jelas dan berbentuk dokumen teknis
draft atau mungkin bentuk dokumen lain. Ini dokumen yang kelihatan gitu ya. Nah, lalu untuk tadi kan ada yang kelihatan dan ada juga yang pengetahuan yang dianggap sebagai ya, bisa dibilang ya nirwujud gitulah, tapi itu udah jadi budaya gitu, udah jadi budaya dalam perusahaan tersebut gitu. Nah, di sini sikap dan kebijakan ini perusahaan itu difasilitasi melalui integrasi perangkat teknologi informasi gitu, biar semakin mudah gitu, apalagi menggunakan big data gitu kan ya. Terus juga nih memori organisasi, kecerdasan dan pola pikir ini merupakan faktor penting dan menentukan bagi proses kognitif baik di tingkat individu maupun organisasi gitu. Nah, bagian manajerial dan organisasi dari proses kognitif dan manajemen pengetahuan ini itu mendorong tingkat pengetahuan dan meta pengetahuan yang tentunya lebih tinggi dan lebih baik. Nah, itu mungkin untuk subbab yang ini ya, yang awal-awal gitu. Nah, mungkin ya, dari yang lain bisa untuk menambahkan dari Wulan mungkin. Baik, terima kasih ya Am. Mungkin saya mau lanjutin ya. Tadi mengenai inovasi, sebenarnya ada nih beberapa hal, yaitu invention atau penemuan dan inovasi. Jadi invention dan inovasi ini kurang lebih sama ya, sama-sama penemuan. Tapi ternyata invention dan innovation ini memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, menurut ekonom terkenal yang bernama Joseph Schumpeter tahun 42, dia merupakan orang pertama nih yang mengamati dan mendefinisikan perbedaan antara penemuan atau invention dengan inovasi. Jadi menurut beliau, invention atau penemuan adalah arus keluar dari penelitian terapan, sedangkan inovasi adalah keberhasilan pengenalan penemuan di pasar sebagai fungsi fungsional dan juga sebagai solusi dari produk atau layanan. Nah, kalau misalkan mau lebih mudah lagi, untuk memahami inovasi itu juga bisa diartikan nih sebagai proses kewirausahaan yang berkembang menjadi hubungan dengan penelitian ilmiah, pembelajaran, kondisi pasar, dan ekonomi. Nah, ada salah satu contoh tokohnya nih, yaitu inovator terkenal, yaitu Thomas Alva Edison dari Amerika. Jadi beliau ini telah memiliki hak paten atau hak cipta atas lebih dari 1.000 produk yang telah dibuatnya di sepanjang hidupnya. Ada 3 produk yang terkenal, yaitu bola lampu, film pita bioskop 35 mm, dan kursi listrik. Nah, beliau ini bukan hanya sekedar menciptakan, tapi juga ia memiliki kemampuan untuk mengubah ide tersebut menjadi suatu produk yang mana produk tersebut nantinya dapat dijual berturut-turut di pasar. Nah, beliau ini berhasil menciptakan perusahaan besar dengan nilai berdiri di sekitar 21,6 miliar dolar pada tahun 1920. Nah, dengan kata lain, Thomas Alva Edison ini memahami dengan baik nih apa itu inovasi. Karakter inovasi, ia mengatakan bahwa dalam inovasi itu membutuhkan 2 kekuatan, yaitu janji teknologi dan permintaan pasar. Kemudian, menurut penulis biografi Thomas Alva Edison, yaitu Matthew Josephson, jadi Edison ini sebenarnya nggak berniat nih untuk membuat penelitian ilmiah secara terorganisir, karena Thomas Alva Edison ini pernah gagal dalam membuat lampu listrik. Jadi kegagalan dia dalam membuat lampu listrik ini membuat si Thomas Alva Edison ini semakin bertekad nih untuk memutuskan mengerjakan penelitian ilmiah secara sistematis, bukan terorganisir. Karena apa? Karena ia menyadari bahwa penelitian yang ia buat itu sama dengan ilmuwan lain. Maka ia dengan bekerja keras untuk membuat penelitian yang berbeda dengan ilmuwan lain. Nah, ada salah satu contoh nih produk dari Thomas Alva Edison, yaitu bola lampu listrik. Jadi waktu itu sempat gagal ketika beliau membuat. Nah, kemudian beliau menyimpulkan bahwa tanpa titik elektrifikasi, bola lampu itu hanyalah sebuah ide tanpa nilai praktis. Nah, oleh karena itu, beliau dan tim penelitinya itu mulai membuat nih infrastruktur pembangkit dan distribusi listrik. Kemudian beliau juga mendesain saklarnya, kabelnya, dan lampu lantai sehingga ide yang dia buat tersebut memiliki nilai praktis. Jadi bisa gampang digunakan oleh konsumen di pasar nantinya. Nah, hal tersebut jadi bisa dikatakan bahwa inovasi itu adalah penjabaran dan eksploitasi ide-ide baru dan bukan hanya sekedar fabrikasi dan penemuan semata gitu. Nah, dalam inovasi itu ada yang namanya hak paten atau hak cipta. Jadi ketika seorang inovator menemukan
ide baru dan memproduksinya ke pasar itu akan diberikan hak cipta ya atau hak paten. Nah, ini ada salah satu kasus oleh Elias Howe. Jadi dia itu orang pertama yang menemukan mesin jahit, namun ia gagal untuk memasarkan produk mesin jahit tersebut ke pasar. Oleh karena itu, nggak lama kemudian ada seseorang yang mencuri dari produk mesin jahit si Elias Howe karena Elias Howe ini tidak memiliki hak paten. Nah, bisa disimpulkan juga bahwa inovasi ini merupakan produk dari abad ke-19, bukan dari abad ke-20. Nah, kalau penemuan atau invention itu sudah ada sejak zaman primitif. Nah, kemudian pada abad ke-20, inovasi ini menjadi jantung dari upaya teknologi melalui organisasi sistematis dan pelembagaan penelitian terapan di laboratorium penelitian dan pengembangan teknologi. Jadi kurang lebih kayak gitu sih perbedaan antara invention atau penemuan dengan inovasi. Mungkin Septi mau menjelaskan lebih lanjut mengenai inovasi? Ya, benar banget ya yang tadi Bulan bilang, kalau misalkan inovasi itu jadi nggak sekedar hanya penemuan ya, nggak sekedar hanya penelitian semata gitu, tapi kalau inovasi itu di mana ketika kita bisa menciptakan ide itu gitu kan menjadi suatu barang atau jasa di mana dia mempunyai nilai gitu yang bisa dijual di pasar dan bisa digunakan secara berkelanjutan. Maka dari itu inovasi sendiri itu sebenarnya ada jenis dan karakteristiknya nih. Nah, jenis dan karakteristiknya sendiri, yang pertama itu ada jenis teknologi dan non-teknologi. Nah, jenis inovasi itu bervariasi, tergantung pada objek, sektor yang dirujuk, ruang lingkup, atau intensitasnya. Nah, dari situ, inovasi ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada inovasi produk atau jasa atau layanan, dan inovasi proses. Nah, inovasi produk atau jasa itu mengacu pada kasus ketika suatu perusahaan itu memperkenalkan produk baru di pasar atau menyediakan layanan baru. Jadi misalkan ada perusahaan gitu kan, dia menciptakan suatu produk nih. Nah, produk itu udah MVP. Nah, dia itu kenalkan produk itu ke pasar. Nah, itu yang disebut dengan inovasi produk atau jasa. Kenapa dia disebut inovasi? Karena produk tersebut bukan hanya ide gitu, tetapi dia udah memiliki nilai yang bisa dikenalkan ke pasar. Seperti itu. Nah, sedangkan inovasi proses itu terjadi ketika suatu perusahaan memperkenalkan elemen baru dalam proses produksi atau operasinya yang digunakan untuk produksi atau produk atau penyediaan suatu proses. Dalam beberapa kasus, kedua inovasi ini memiliki garis pemisah yang tidak jelas. Pemisahan itu bergantung pada organisasi yang terlibat. Penekanan yang diberikan perusahaan pada setiap jenis inovasi berbeda-beda, tergantung pada tahap perkembangan perusahaan itu sendiri. Nah, sebaliknya, inovasi produksi itu di mana volume produksi yang lebih tinggi, biaya produksi yang rendah, dan penjualan yang lebih tinggi dicari. Kurang radikal sehingga membawa risiko yang lebih rendah bagi perusahaan yang mengadopsinya. Nah, yang kedua itu ada inovasi administrasi atau teknologi dan inovasi teknologi. Inovasi administrasi atau organisasi muncul di sektor administrasi dan mempengaruhi sistem organisasi suatu perusahaan yang terdiri dari eksekutif bisnis dan hubungan di antara mereka. Nah, dengan kata lain, nih, inovasi administrasi itu pengenalan sistem administrasi baru atau proses administrasi baru. Itu tidak memperkenalkan produk atau layanan baru, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi pengenalan mereka atau proses produksinya. Nah, sedangkan inovasi teknologi ini berkaitan dengan sektor teknologi atau perusahaan yang terdiri dari peralatan dan prosedur untuk bahan mentah dan transformasi informasi menjadi produk atau layanan. Nah, inovasi teknologi ini mengacu pada penciptaan, perbaikan, dan perluasan prosedur yang dipertahankan oleh produk. Lalu ada yang namanya inovasi inkremental dan inovasi radikal. Inovasi inkremental ini adalah inovasi yang mengarah pada penyimpangan yang relatif kecil dari praktik saat ini. Nah, ini diperkenalkan untuk meningkatkan produk atau prosedur lama tanpa mengintervensi struktur dan strategi perusahaan yang ada. Sedangkan inovasi radikal itu membawa perubahan mendasar dalam kegiatan perusahaan dan menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari praktik saat ini. Nah, rata-rata inovasi radikal itu lebih jarang diadopsi dibandingkan inovasi bertahap. Mereka merupakan tantangan yang lebih besar dari struktur yang ada dalam hal penentuan tugas eksekutif,
dan menimbulkan reaksi keras atas penerapannya. Jadi kebanyakan perusahaan itu lebih menggunakan inovasi inkremental atau inovasi proses yang lebih sedikit-sedikit gitu dibanding langsung inovasi radikal yang mengubah keseluruhan sistem diri perusahaan. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis inovasi. Sekarang ada yang namanya juga karakteristik inovasi. Nah, karakteristik inovasi itu diklasifikasikan menjadi 3 sumbu. Yaitu ada yang pertama ada poros produk. Inovasi produk itu dilakukan ketika produk baru atau yang lebih baik diluncurkan di pasar. Nah, parameternya itu bergantung kepada permintaan pasar, tingkat resonansi, optimal use of existing condition, harga atau nilai, kepatuhan kepada peraturan, orisinalitas, penawaran perbaikan, cakupan kebutuhan, estetika, dan kepatuhan terhadap aturan kekayaan intelektual. Nah, yang kedua itu ada sumbu proses. Inovasi proses adalah pengenalan produk baru dalam pengembangan produk atau peningkatannya. Nah, parameternya itu bergantung kepada riset pasar, koneksi ke pelanggan sasaran, akses ke teknologi baru, metodologi penetapan biaya, kepatuhan terhadap peraturan, teknik pengembangan ide, teknik peningkatan, penekanan pada pemenuhan kebutuhan operasional, fokus pada estetika dalam desain, dan prosedur formal untuk melindungi hak cipta. Dan yang terakhir itu ada sumbu manajemen atau organisasi. Pengenalan perubahan administrasi dan organisasi merupakan inovasi administrasi yang melengkapi sumbu pertama. Parameternya itu bergantung kepada studi kelayakan, prosedur formal untuk memastikan komunikasi dengan pelanggan sasaran, produk formal untuk menerapkan teknologi terbaik, pengendalian biaya, kontrol kualitas, budaya organisasi, kontrol kuantitatif, kontrol kualitatif, proses pemasaran, dan kontrol formal untuk melindungi hak cipta. Gitu. Jadi itu adalah karakteristik dan jenis-jenis dari inovasi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan lagi mengenai inovasi? Mungkin tadi udah cukup banyak ya, tadi sepertinya juga kita udah diskusi terkait subbab-subbabnya ya, udah cukup lengkap banget tadi, udah komprehensif dan oke. Jadi mungkin untuk yang resume ini nanti ini kan masih terpisah nih tadi ya, masih subbabnya masih terpisah nanti untuk jadikan satu dan dijadikan file Word nanti biar saya aja gitu yang merapikan, yang menjadikan file Word ini ya untuk hasil resume tadi. Nah, nanti untuk yang infografis bulan ya. Oke, dan untuk PPT nanti Septi. Oke, jadi tadi kan kita udah juga nih terkait hasil resume kita dan nanti bakal disatuin, nanti juga bakal dibikin infografis dan juga PPT. Ya, semoga nanti bisa menjadi hasil yang baik gitulah. Nanti kita bakal ketemu lagi, zooman lagi tuh pas kita presentasi gitu ya, presentasi dari hasil apa yang udah rapi gitu lah ya. Oke, mungkin untuk hari ini diskusinya udah cukup panjang tadi ya. Mungkin kita cukupkan karena mungkin waktunya juga udah cukup panjang tadi ya. Oke, tadi udah kita buka dengan yang baik, dengan doa. Dan mari kita tutup dengan sesuatu yang baik pula ya, tutup dengan doa. Mungkin berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih kepada teman-teman atas waktunya untuk bisa berdiskusi pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin dicukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.